Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Bagi yang baru bergabung, selamat datang juga ya. Di video kali ini aku akan membahas soal V3K bidan yang sering keluar di tes V3K. Semoga aja soal ini nanti bisa keluar ya teman-teman di soal V3K tahun 2024 ini. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya pembahasan soal yang pertama. Nyonya J berusia 25 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB mengeluh perut terasa kencang. Perut terasa sering mulas disertai nyeri yang sangat hebat. Keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil perut teraba keras. Denyut nadi dan pernapasan meningkat, serta teraba lekuk di antara pusat dan simpisis yang makin lama makin naik. Hasil VT, TBJ, tafsiran berat janin 4.900 gram, panggul sempit. Keadaan yang memicu ini disebut A. Inersia uteri primer, B. CPD, C. Inersia uteri sekunder, D. Inkoordinasi uteri action, dan yang E. KPD. Nah, dari ciri-ciri soal di atas ini ya teman-teman, ini kan denyut nadi dan pernapasan meningkat, kemudian terasa lekuk di antara pusat dan simpisis yang makin lama makin naik. Hasil PT, TBJ-nya itu 4.900 gram. Besar ya teman-teman janinnya. Kemudian panggulnya sempit. Nah, ini pasiennya sudah aterem ya teman-teman. Usia kehamilannya 39 minggu dan baru anak pertama. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, CPD. Itu panggul sempit ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau inersia uteri primer itu his lemah dari awal persalinan ya teman-teman. Jadi ini tidak tepat karena ini tidak menyatakan panggul sempit. Bahkan tidak panggul sempit pun bisa inersia uteri. Ini hisnya itu sudah lemah dari awal persalinan. Kalau inersia uteri sekunder itu mula-mula hisnya bagus, kemudian menjadi lemah karena otot-otot rahimnya lelah akibat persalinan yang berlangsung lama. Jadi itu tuh inersia sekunder ya teman-teman, juga tidak tepat. Nah, sedangkan inkoordinasi uteri action itu merupakan keadaan di mana sifat his berubah. Kontraksi uterus tidak berlangsung seperti biasanya karena tidak ada sinkronisasi kontraksi bagian-bagiannya. Jadi tidak sinkron ya teman-teman kontraksinya. Jadi ini tidak tepat. Sedangkan KPD itu ketuban pecah dini. Nah, ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B ya teman-teman, CPD. Ini panggul sempit. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Soal nomor 2. Nyonya R berusia 30 tahun, G1P0A0, hamil aterem, datang ke puskesmas untuk bersalin. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 78 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 36 cm, punggung kanan, persentasi kepala, DJJ 140 kali per menit, teratur. Kemudian kontraksi uterus 3 kali 10 menit 40 detik, lendir darah keluar dari vagina, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, stasiun negatif 2, sutura sagittalis tumpang tindih. Tanda bahaya apakah yang paling penting diobservasi pada kasus tersebut? A. Inersia uteri, bearing bundle,
C. ruptur uteri, D. bradikardi, dan yang E. takikardi. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman yang paling tepat teman-teman? Oke, kalau begitu kita bahas sama-sama ya. Dari soal kasus di atas, itu kemungkinan resiko yang menjadi jawabannya adalah kemungkinan ya teman-teman, ini distosia bahu. Karena kesulitan lahirnya bahu. Karena dari kasus tersebut didapatkan bahwa ini TFU-nya 36 cm ya teman-teman. Dan ini baru hamil yang pertama. Kemungkinan saja ini bayinya besar. Nah, karena biasanya bayi besar ini biasanya itu berisiko terjadinya ring bandel ya teman-teman. Karena tanda awal gejalanya itu bisa ruptur uteri akibat dari panggul sempit. Nah, jadi itu dari kasus soal tersebut ini jawabannya itu adalah yang B ya teman-teman, ring bandel. Ini jawaban yang paling tepat ya. Kalau inersia uteri ini kontraksinya tidak adekuat, jadi tidak tepat. Sedangkan di sini kontraksi uterusnya 3 kali 10 menit 40 detik. Sangat bagus ya teman-teman. Lalu ruptur uteri ini juga berhubungan tapi kurang tepat juga. Jadi jawabannya juga bukan. Bradikardi ini denyut nadinya itu sangat lambat ya teman-teman, juga tidak tepat. Dan takikardi ini denyut nadinya sangat cepat, juga tidak tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, ring bandel. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya, soal nomor 2. Nyonya H usia 35 tahun, G2 P1A0, datang ke PMB jam 10 WITA. Ibu mengeluh kencang-kencang sejak jam 7. Mengeluarkan cairan warna jernih jam 9. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. HIS 3 kali 10 menit 45 detik. DJJ 145 kali per menit. VT pembukaan 8 cm. Ketubannya negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah A. infartu kala 1 KPD, B. infartu kala 1 fisiologis, C. infartu kala 1 tali pusat terkemuka, D. infartu kala 1 fase aktif tali pusat terkemuka, dan yang E. infartu kala 1 tali pusat menumbung. Nah, jadi ya teman-teman, di sini kan dikatakan sudah mengeluarkan cairan warna jernih, cairan ketubannya berarti sudah negatif ya teman-teman, sudah pecah. Nah, kemudian pembukanya sudah 8 cm dan teraba tali pusat di samping kepala. Teraba tali pusat di samping kepala. Kalau infartu kala 1 KPD ini tidak tepat ya teman-teman, karena ini hanya merembes ketubannya saja. Kemudian infartu kala 1 fisiologis ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena ini sudah termasuk patologis. Lalu tali pusat terkemuka ini bila ketubannya belum pecah ya teman-teman, jadi ini juga tidak tepat. Lalu yang D ini infartu kala 1 fase aktif tali pusat terkemuka ini juga tidak tepat, karena ini ketubannya sudah negatif ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah infartu kala 1 tali pusat menumbung, karena ketubannya sudah negatif dan teraba tali pusat di samping kepala. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman,
Impar tuh kalah satu, tali pusat menumbung. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 4, Nyonya N G2 P1A0 ke rumah sakit mengeluh demam, nyeri otot, sering berkemih dan terdapat pembesaran kelenjar limpa di lipatan paha, serta terdapat gelembung berisi cairan di vagina. Apakah diagnosis yang menyertai kehamilan pada kasus ini? A. Varicella, B. Rubella, C. Morbili, D. German measles, dan yang E. herpes genitalis. Nah, jadi teman-teman, apa jawaban yang paling tepat untuk soal kasus di atas? Oke, kita bahas dulu ya teman-teman, satu persatu. Kalau varicella ini itu adalah cacar air ya teman-teman. Biasanya virus ini bisa menular dan menyebabkan ruam melepuh seperti gatal pada kulit. Cacar sangat menular terhadap orang-orang yang belum pernah menderita cacar atau belum pernah divaksin cacar. Jadi ini bukan ya teman-teman kalau varicella. Ini tidak tepat. Nah, kalau rubella ini biasanya disebut campak 3 hari. Biasanya virus ini bisa menular juga ya teman-teman. Dapat dicegah dengan cara divaksin. Biasanya itu ada ruam merah yang khas ya teman-teman. Penyakit ini biasanya itu menularnya itu melalui air liur atau lendir dari orang yang terinfeksi atau melalui udara dengan tetesan hasil pernapasan yang dihasilkan dari batuk atau bersin. Jadi ini juga tidak tepat ya teman-teman kalau dari rubella ini. Ini juga tidak tepat. Nah, kalau virus morbili ini biasa juga disebut dengan campak ya teman-teman. Ini biasanya terjadi pada anak kecil tapi mudah dicegah dengan divaksin. Biasanya penyakit ini bisa menular lewat udara atau lewat pernapasan seperti lewat batuk atau bersin. Ini juga tidak tepat ya teman-teman. Virus morbili ini. Sedangkan German measles ini juga termasuk sejenis seperti campak juga ya teman-teman. Ini biasanya tuh infeksinya itu bisa menularnya lewat batuk atau bersin juga. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E ya teman-teman, herpes genitalis. Itu ciri-cirinya demam, nyeri otot, sering berkemih, terdapat pembesaran kelenjar limpa di lipatan paha, dan terdapat gelembung berisi cairan di vagina. Itu termasuk herpes genitalis ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kalau begitu kita lanjut soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nyonya D berusia 35 tahun, G3 P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas mengeluh perutnya lebih cepat besar dari kehamilan sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, TFU 3 jari di bawah PX 36 cm ya teman-teman TFU-nya. Lalu DJJ 144 kali per menit dan punktum maksimum di atas pusat sebelah kanan dan di bawah pusat sebelah kiri. Apakah diagnosis yang sesuai dengan ibu? A. Gameli, B. letak lintang, C. letak oblik, D. polihidramnion, dan yang E. letak sungsang. Jelas banget ya teman-teman, dari soal kasus tersebut ini terdapat 2 letak detak jantung ya teman-teman, yaitu di atas pusat sebelah kanan dan di bawah pusat sebelah kiri. Jadi ada yang kepala sungsang, kemudian ada juga yang kepalanya di bawah. Jelas banget ya teman-teman, ini pasiennya lagi hamil kembar atau yang A ya teman-teman, Gameli. Jadi jawabannya itu adalah yang A.
Di sini kan usia kehamilannya juga baru 32 minggu, sedangkan TFU-nya sudah 36 cm. Jelas ini pasiennya ini hamil gameli. Kalau letak lintang itu tidak tepat ya teman-teman. Letak oblik juga tidak tepat, polihidramnion juga tidak tepat, dan letak sungsang juga tidak tepat. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Tonton terus video-video aku selanjutnya. Jangan lupa terus belajar dan berusaha. Semoga tahun 2024 ini bisa lulus P3K ya teman-teman. Yang penting kita berusaha terus semaksimal mungkin. Semoga aja nanti hasilnya memuaskan juga. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.